Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman tentang pertanyaan bagaimana nasib pekerja asing bila shelter di Korea tahun depan ditiadakan ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya dulu shelter di Korea itu di bawah naungan SDM, sumber daya manusia, ada 9 di seluruh Korea, dan selama kurang lebih 2 tahun. Dan setelah 2 tahun ada di bawah naungan Depnaker dengan syarat perjanjian kontrak gitu. Nah, dan dikarenakan kontrak selesai serta anggaran dari Depnaker juga 0 won, sesuai berita yang saya kutip dari Sosmedi adalah sebagai berikut. Nah, keputusan pemerintah untuk memotong anggaran pusat untuk pusat dukungan pekerja asing atau shelter secara keseluruhan tahun depan telah memicu protes dari pusat-pusat dukungan di Provinsi Chungcheong yang menghadapi ancaman penutupan. Nah, pusat dukungan pekerja asing atau shelter ini menyediakan pendidikan tentang bahasa Korea dan hukum yang berlaku bagi pekerja asing di Korea untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan konseling mengenai keluhan seperti misalkan penunggakan gaji dan kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, saat ini 9 shelter pusat nasional dan 35 pusat regional kecil beroperasi, dan pusat dukungan Chonan berada di pusat dasar berbasis di wilayah Chungcheong. Nah, baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa akan meningkatkan jumlah karyawan berdasarkan sistem izin kerja agar perusahaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja dapat mempekerjakan pekerja asing. Namun, mereka yang berada di garis depan mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memotong anggaran untuk pusat-pusat dukungan yang membantu para pekerja asing untuk menetap di Korea adalah kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Nah, secara khusus, efektivitas pengumuman pemerintah bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan SDM akan dialihkan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait di masa depan juga dipertanyakan. Nah, saat ini pusat dukungan pekerja asing menyediakan konseling dan pelatihan pada hari Minggu untuk pekerja asing yang tidak bekerja atau libur pada hari Minggu. Nah, menurut pusat dukungan Chonan, shelter Chonan ya, selama 3 tahun terakhir, proporsi konsultasi pada hari Minggu telah mencapai 34,8% dari total konsultasi di pusat tersebut. Nah, jika konsultasi dan pelatihan dibagi menjadi 2 tempat seperti yang diumumkan oleh pemerintah, tidak hanya akan menambah ketidaknyamanan bagi para pengguna, tetapi juga dipertanyakan bagaimana kantor-kantor lokal Kementerian Ketenagakerjaan dan SDM yang tidak buka pada hari Minggu akan beroperasi dengan cara yang lebih baik. Itu ujar seorang pejabat dari Pusat Bantuan Chonan. Nah, para pekerja asing harus berurusan dengan agensi-agensi swasta secara mandiri yang akan memperbesar peluang terjadinya masalah-masalah seperti calo, ilegal, dan penipuan. Nah, selain itu, pusat dukungan tenaga asing juga prihatin dengan pemecatan paksa karyawan yang mungkin terjadi jika operasional pusat menjadi sulit karena pemotongan anggaran secara penuh. Nah, buntut dari pemecatan paksa ini akan ditanggung sepenuhnya oleh agensi manajemen yang merupakan A dari kontrak kerja yang sebenarnya dan untuk suksesi pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan menjanjikan bahwa staf manajemen akan diberi posisi yang ditugaskan oleh Korporasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan para konselor akan diberi poin tambahan saat melamar posisi pegawai negeri di Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi tidak ada satupun dari hal tersebut yang meyakinkan, ujar seorang pejabat di Pusat Bantuan Chonan atau Shelter Chonan. Para pegawai yang telah bekerja dengan tekun dan dengan sikap melayani para pekerja asing dengan upah sesuai dengan upah minimum tanpa bonus sedang berada di dalam kondisi yang panik.
Nah, dalam situasi ini anggaran yang sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, tenaga yang harus melaksanakan tugas-tugas terkait ketika kantor pemerintah daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM yang harus melaksanakan tugas-tugas terkait ketika pemotongan anggaran yang sebenarnya diumumkan oleh pemerintah. Seorang pegawai dari Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Chungchong Bukto mengatakan masih belum ada kebijakan tentang bagaimana menjalankan bisnis secara khusus ketika anggaran pusat dukungan dipotong seluruhnya tahun depan. Nah, tetapi tampaknya segala sesuatunya akan mengalir dengan terengah-engah ya. Dari sudut pandang pelaku pekerjaan, tenaga kerja, dan anggaran harus bersatu. Dan menurut seorang karyawan, menurut saya ini ya, kalian akan berita jika ada bisnis yang masuk secara tiba-tiba tanpa ada salah satu dari mereka. Nah, jadi menurut saya pribadi kesimpulannya kawan adalah nunggu hasil daripada rapat, kira-kira akhir tahun sudah ada kepastiannya akan dilimpahkan kemana shelter untuk tahun depan. Oke kawan, itulah yang tadi berita yang saya kutip dari Sosmedi, semoga bisa membantu pertanyaan dari teman-teman. Semangat selalu untuk kedepannya, pasti insya Allah ada shelter. Itu doa saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.